Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora jurusan Psikologi Islam. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai bagaimana sih cara memilih kata-kata yang tepat untuk menyatakan pikiran atau gagasan dalam suatu kalimat. Tentu saja saya akan mulai dari hal yang paling awal, yaitu apa pengertian kalimat. Jadi pengertian kalimat merupakan untai kata yang mengandung pengertian lengkap. Untai kata ini bisa dibentuk dengan minimal 2 kata atau lebih. 2 kata ini harus mengandung pengertian lengkap. Pengertian lengkap biasanya ditandai dengan adanya subjek dan predikat, dan apabila dibalik susunannya atau diinversikan tidak mengubah pengertian kalimat semula. Contoh kalimat yaitu Diana adalah anak tercantik di keluarganya. Setelah kita mengetahui pengertian kalimat dan contohnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola dasar kalimat. Menurut Badudu tahun 1997 mengemukakan 8 pola dasar kalimat inti. Contoh kalimatnya adalah saya mandi, subjek, predikat. Saya menulis surat, subjek, predikat, objek. Ayah mengirimkan uang kepada ibu, subjek, predikat, objek, keterangan. Yang keempat, mereka berburu rusa, subjek, predikat, pelengkap. Yang kelima, mereka menganggap saya pengajar, subjek, predikat, objek, pelengkap. Ayah mengirimi ibu uang bulan lalu, subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Yang ketujuh, saya sakit sebulan, subjek, predikat, keterangan. Yang kedelapan, penyelesaiannya makan waktu setahun, subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Nah, jadi begitu ya teman-teman pola dasar kalimat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis kalimat. Yang pertama, struktur gramatikal. Struktur gramatikal ini dibagi menjadi 2, kalimat tunggal atau simplex, dan yang kedua kalimat majemuk. Nah, di dalam struktur gramatikal ada kalimat tunggal atau simplex. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat atau satu klausa. Pola kalimatnya itu dibentuk oleh subjek dan predikat. Ada pula yang lebih lengkap lagi, yakni terdiri atas subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Dan di samping itu tidak mustahil terdapat pula unsur yang bukan inti, yakni keterangan. Contohnya, dia akan pergi, subjek, predikat. Anto membaca buku, subjek, predikat, objek. Alam berharap ayahnya akan segera pulang, subjek, predikat, pelengkap. Kakaknya meminjami Alam novel baru, subjek, predikat, objek, pelengkap. Yang kedua itu ada kalimat majemuk. Siti An-Nijat Maimunah menjelaskan, kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Menurut Kosasih, yang dimaksud kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 pola atau 2 kalimat majemuk dapat dibentuk dari paduan beberapa buah kalimat tunggal. Kalimat majemuk dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Dan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Dan kalimat majemuk campuran adalah gabungan antara majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Contoh dari kalimat majemuk campuran yaitu, pekerjaan itu telah selesai ketika kakak datang dan ibu telah selesai memasak. Klausa utama, pekerjaan itu telah selesai. Klausa bawahan, kakak datang dan ibu selesai memasak. Nah, setelah kita membahas mengenai struktur gramatikal, selanjutnya kita akan membahas mengenai besar gaya atau retorikanya.
Bentuk retoriknya di sini berarti rancangan, gaya, tata susunan, atau arsitektur kalimat yang menentukan efeknya terhadap pendengar atau pembacanya. Besar gaya retorikanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat yang melepas atau lost sentence. Kalimat yang melepas mulai dengan struktur subjek, predikat, atau suku induk yang diikuti unsur tambahan yang sifatnya mana suka. Kalimat itu sudah lengkap walaupun seandainya unsur tambahan itu dihilangkan, misalnya saya tidak akan datang jika nanti hujan. Kami belajar di aula. Yang kedua yaitu kalimat yang berklimaks atau periodic sentence. Kalimat yang berklimaks mulai unsur tambahan yang diikuti oleh struktur utama atau suku induk, sehingga membangun ketegangan. Kalimat itu baru selesai dan lengkap dengan adanya kata yang terakhir, misalnya jika nanti hujan saya tidak akan datang. Belajar di aula, kami di aula, kami belajar, belajar kami di aula. Yang ketiga, ada kalimat yang berimbang atau balance sentence. Kalimat yang berimbang ialah kalimat majemuk, setara, atau campuran yang strukturnya memperlihatkan kesejajaran. Gagasan yang menunjukkan penalaran yang sejalan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang bersimetri, misalnya petatar boleh belajar, boleh bersantai. Mereka memilih buku ini atau menghafalkan diktat. Setelah kita mempelajari pengertian kalimat, pola dasar kalimat, jenis-jenis kalimat, dan terakhir kita akan membahas mengenai kalimat yang efektif. Menurut Akhliyah, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas yang akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Dengan kata, jika sudah kalimat telah dapat menyampaikan maksud penulis dan pembaca memahami maksud penulis, maka kalimat tersebut dapat dikatakan telah efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifin tahun 1989 yang mengatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili gagasan atau pemikiran penulis secara tepat dan dengan sendirinya diterima oleh si pembaca sesuai dengan maksud penulisnya. Kalimat efektif yang baik adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi dari penulis tanpa adanya kesalahan makna yang diterima oleh pembaca maupun pendengarnya. Kalimat tidak efektif yang biasa diucapkan oleh seorang pembawa acara untuk mempersingkat waktu. Kami lanjutkan pada acara berikutnya. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak memenuhi syarat kelogisan. Waktu adalah hal yang tidak dapat disingkat. Maka sebaiknya kalimat di atas diperbaiki menjadi untuk mengefisienkan waktu. Kami lanjutkan pada acara berikutnya. Nah teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.